Pertanyaan yang kemarin Bang saat preskon di PSSI, FIFA Match selanjutnya kan ada di bulan September Bang. Pak, ada 2 slot kita di situ. Kalau saya baca-baca, kalau saya lihat di sosmed sih sudah ada beberapa negara gitu yang dirumorkan, ada Malaysia, ada Korea Selatan gitu Pak. Saat preskon Argentina Bapak bilang bahwa Bapak juga akan mendatangkan negara-negara besar lain selain Argentina. Bapak bilang ada sempat komunikasi sama Portugal, Brazil, dan Maroko kalau saya lupa ya. Kali ini juga saya akan membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini mungkin saya akan melihat bagaimana PSSI yang katanya akan membuat gebrakan baru dalam artian memberikan kejutan dalam 1 bulan ke depan. Nah, kita masih menunggu sebenarnya teman-teman, karena kejutan-kejutan inilah yang sebenarnya membuat kita semakin penasaran dan semakin cinta terhadap Timnas Indonesia. Mengapa demikian? Karena kejutan-kejutan itu adalah kejutan kabar gembira. Jadi wajar saja kita sebagai pecinta sepak bola nasional tentu ingin sekali untuk melihat perkembangan atau updatean terbaru dari Timnas Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas mengenai beberapa hal yang mungkin ini sangat perlu untuk kekuatan Timnas nanti di Piala Asia, dan bagaimana PSSI mempersiapkan roadmap untuk Piala Asia. Oke, di sini tentu saya ingin membahas mengenai lawan-lawan Timnas Indonesia di Piala Asia. Oke, kita ketahui bahwa Indonesia akan bertemu Jepang, kemudian Irak, dan juga Vietnam. Tentu ini menjadi hal yang sangat kita tunggu, karena apa? Dianggap oleh pelatih Irak, Indonesia adalah tim lemah. Bahkan Indonesia tidak masuk perhitungan di grup D ini. Namun saya melihatnya Indonesia saat ini dengan mempertahankan bagaimana dirinya konsisten saat melawan Palestina dan juga Argentina kemarin dengan tidak hanya 2 kebobolan dan juga tidak kebobolan saat melawan Palestina. Ini sudah membuktikan bahwa sebenarnya Indonesia ini mampu bersaing baik itu di level Asia maupun yang lebih tinggi lagi. Namun dalam artian kita harus bisa menjajal beberapa tim-tim yang memang kuat untuk di FIFA Matchday atau pertandingan internasional lainnya. Nah, saya masih penasaran karena di sini PSSI memang akan mengumumkan 1 bulan kemudian hal yang memang menjadi kabar gembira. Menurut saya ada 2, yakni uji coba Timnas dan juga direktur teknik baru dan juga perpanjangan Sintayong, antara 3 itu. Nah, mohon maaf saya menyebutkan 3 ya, bukan 2. Nah, jadi untuk 3 ini teman-teman, ini menurut saya akan menjadi gebrakan yang akan diumumkan oleh PSSI. Nah, namun saya akan lebih fokus di sini mungkin ke lawan Timnas Indonesia terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa Indonesia ya teman-teman, memang secara kekuatan mendalam saat ini menurut saya hampir merata antara tim inti dan juga tim pelapis. Namun dengan kekuatan itu tentu kita harus melihat bagaimana kerangka dari Timnas Indonesia ini perlu diuji dengan klub ataupun tim nasional yang memang memiliki peringkat terbaik di FIFA. Dalam arti ini adalah zona Asia. Nah, ada negara-negara seperti Iran, kemudian Australia, kemudian Arab Saudi, kemudian Korea Selatan, dan juga beberapa yang lainnya ya yang bisa untuk Indonesia ajak uji coba. Dan menurut saya saat ini Erick Thohir sudah mempersiapkan hal itu. Ini menjadi hal yang sangat menarik dan memang ini menjadi hal yang sangat serius untuk dibahas. Nah, karena apa, ini akan mencakup pada persiapan Timnas Indonesia itu sendiri. Nah, saat ini Korea Selatan memang ditangani oleh pelatih baru Jurgen Klinsmann, dan juga dirinya ingin mengajak beberapa negara untuk bisa friendly match untuk persiapan di Piala Asia. Nah, menurut saya ini mungkin ya, karena ini adalah kejutan PSSI, mungkin PSSI akan memberikan beberapa tim-tim kuat untuk Indonesia nanti untuk Piala Asia. Ya, kalau misal pun kalah, itu adalah hasil yang kita terima. Tetapi dari proses tentu kita akan melihat bagaimana ketika Indonesia nanti memang bertemu dengan Korea Selatan, ini menjadi pemandangan yang menurut saya bagaimana taktik yang dilakukan oleh Sintayong ketika bertemu dengan Son Heung-min dan juga kawan-kawan. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Nah, kenapa saya berpikir bahwa sebenarnya Indonesia ini akan beruji coba dengan Korea Selatan? Faktor pertama tentu Korea Selatan memang mencari lawan untuk di friendly match internasional ini. Nah, apalagi dan juga Korea Selatan itu sedang menjajal beberapa tim yang mirip
dengan grup B. Ya, kita ketahui bahwa Korea itu tergabung di grup B, dan di situ ada salah satunya adalah Malaysia. Mengapa demikian? Nah, permainan Malaysia dan juga Indonesia itu kurang lebih hampir mirip. Oleh sebab itu wajar saja jika Korea Selatan saat ini memang mencari lawan-lawan yang mirip dengan musuh-musuhnya atau tim yang ada di grup B. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, itu adalah faktor pertama mengapa Indonesia bisa menjadi target dari Korea Selatan untuk melakukan international friendly match ini. Kemudian yang kedua, tentu ini kita melihat bagaimana dari faktor Coach Shin Tae-yong. Nah, Coach Shin Tae-yong ini tentu sudah tidak asing lagi bagi publik Korea, dan memang saat ini bisa dikatakan bahwa Shin Tae-yong ini adalah legenda dari timnas Korea maupun klub Seongnam. Namun yang jelas dengan adanya hal ini tentu Korea akan semakin serius, dan Shin Tae-yong bisa membantu PSSI untuk bisa melobi timnas Korea Selatan untuk uji tanding untuk mempersiapkan tim di Piala Asia. Mengapa demikian? Ini adalah sama-sama butuh, bukan berarti Indonesia saja yang butuh. Karena apa? Indonesia ketika bertemu dengan Korea, tentu kita akan berkaca bahwa Indonesia akan melawan Jepang. Nah, antara permainan Korea dan juga Jepang itu hampir mirip. Nah, ini menjadi kelebihan dan juga kebutuhan timnas Indonesia. Mengapa harus melawan dari timnas Korea ini? Kemudian juga selain itu ya, faktor Shin Tae-yong ini juga sangat bagus, karena selain dia memiliki kedekatan antara Federasi Korea, pemain Korea, dan juga beberapa elemen di Korea, ini lebih memudahkan lagi bagi kedua belah pihak. Ya, itulah ya teman-teman, mengapa sebenarnya Indonesia itu sangat perlu untuk bertanding melawan seperti tim Korea. Nah, kemudian selain bagaimana kita bisa melihat bagaimana nanti pertandingan antara Korea, kita juga bisa bercermin bahwa Jepang ini adalah lawan kita. Ketika kita mungkin nanti ya bisa menangkan laga ataupun bisa mengimbangi serangan-serangan dari Korea, tentu kita bisa melihat sebenarnya kekuatan Jepang ini juga seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita melihat bahwa sebenarnya untuk pertandingan international friendly match ini, atau di FIFA Matchday September lah kita bilang ini, kita bisa bertanding melawan dengan negara kuat seperti Korsel. Tentu kita sangat bersyukur, karena apa? Sosok Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner, dan pemain yang memang belum setel menurut saya ya, yakni Shane Patinama dan juga Sandy Walsh, itu bisa lebih dikuatkan lagi untuk dicoba. Ya, wajar saja seperti sosok Shane Patinama itu baru pertama kali debut bersama timnas. Jadi untuk rasa bagaimana mental, kemudian rasa bagaimana dirinya harus beradaptasi dengan tim, itu wajar jika memang belum terlalu padu. Nah, namun seperti sosok Sandy Walsh yang memang belum bermain bersama timnas sama sekali karena beberapa kendala seperti cedera, ini memang diharapkan untuk segera tampil nantinya di FIFA Matchday September ataupun di kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan 11. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus dan patut kita tunggu sebenarnya bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh PSSI dan juga Shin Tae-yong untuk mendatangkan atau membuat atau memanggil tim-tim Eropa ataupun tim-tim Asia, khususnya Korea Selatan ini, untuk bertanding di Indonesia ataupun Indonesia bertanding di Korea. Karena kita ketahui ini menjadi hal yang sangat luar biasa ya, dan ini menjadi modal bagaimana dirinya nanti bisa memperkuat beberapa lini ya yang memang menjadi kelemahan timnas. Nah, teman-teman, ini menjadi hal yang sangat bagus, dan ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa kita melihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia. Nah, teman-teman, ini adalah modal, dan di sini kita akan melihat bagaimana PSSI nanti mempersiapkan dengan statement PSSI yang mengatakan akan ada kejutan. Diharapkan bukan hanya 1, 2, 3 kejutan saja, namun ini demi prestasi timnas. Setidaknya PSSI sudah memberikan gebrakan dengan membenahi wasit, kemudian memberantas mafia bola, kemudian membenahi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Ini adalah hal yang sangat kita dukung, dan ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa bagi perkembangan timnas Indonesia. Kita akan melihat sekali gebrakan-gebrakan selanjutnya dari Shin Tae-yong dan juga PSSI, dan diharapkan dengan adanya kurang lebih 1 bulan yang akan diumumkan secara di atas kertas, di atas putih ya, hitam di atas putih, artinya memang secara resmi
ini. Ini menjadi hal yang sangat kita tunggu. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kondisi timnas saat ini? Apakah kalian yakin nantinya Indonesia mampu untuk bisa melawan tim-tim besar seperti Korea Selatan karena kebijakan PSSI yang sangat luar biasa? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.